Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita kelas pada video penjelasan materi pertemuan ke-15 ya, tentang aljabar boolean. Oke, Ibu mulai saja menjelaskan materinya. Izinkan Ibu men-share screen ya. Oke, ini dia pertemuan ke-15 aljabar boolean ya kelas ya. Oke. Aljabar boolean. Oke, aljabar boolean itu merupakan suatu sama juga dengan aljabar biasa, tetapi dia mengandung beberapa syarat gitu loh. Jadi misalkan terdapat dua operator di sini, operator yang kita ketahui itu adalah operator tambah, kurang, kali, dan bagi. Sedangkan pada aljabar boolean terdapat dua operator biner, yaitu bukan positif, tambah dan dot itu kali ya. Dan sebuah operator uner. Uner itu adalah operator komplemennya. B, himpunan yang didefinisikan pada operator tambah. B itu merupakan himpunan yang didefinisikan pada operator tambah, kali, dan komplemen. Selanjutnya, 0 dan 1 ada dua elemen yang berbeda dari B. Jadi kalau ditulis tuple ada tuple itu ada, kalau ditulis dia adalah ada himpunan B, di sana ada operator tambah, kali, dan komplemen, itu disebut dengan aljabar boolean. Jadi suatu himpunan atau aljabar nih yang disimbolkan dengan B, terus operator yang memenuhinya itu adalah tambah, kali, dan komplemen. Nah, itu disebut dengan aljabar boolean. Jadi aljabar boolean jika setiap A, B, C anggota dari B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. Nah, jadi ada suatu himpunan, terus himpunan itu terkandung pada B, terus dia yang ini tadi B, oke, ini B, operator tambah, kali, dan komplemen, ini disebut yang harus dipenuhinya dengan penjabarannya seperti ini. Oke, pertama adalah dia harus aljabar boolean itu harus memenuhi klausur. Klausurnya itu A tambah B anggota dari B, A kali B anggota dari B. Jadi nanti ada dimisalkan suatu angka atau himpunan, terus dicoba disubstitusikan ke fungsi ke sifat ini, lalu dia akan memenuhi gitu. Nah, itu nanti masuk ke kategori dia aljabar boolean. Terus akan memenuhi identitas dia dengan rumus seperti ini. Nanti intinya di sini kamu menguji suatu angka, dan kalau seandainya angka itu benar memenuhi sifat yang ada di sini, berarti angka itu atau himpunan tersebut masuk ke aljabar boolean. Nah, kayak gitu inti dari materi di sini itu. Terus ada sifat komutatif di sini. Ini tipe komutatif. Kalau identitas kan ada A tambah, karena dia hanya dua, dijelaskan tadi ada tambah dan kurang, berarti untuk klausur itu A tambah B anggota dari B dia harus memenuhi ya. A kali B anggota dari B juga. Terus untuk angka kedua identitas itu adalah A tambah 0 sama dengan A, terus A kali 1, ini dot ya. Jadi ada yang bilang, ada yang menyebutnya A dot 1 sama dengan A itu dot ini dikategorikan nanti dia seperti kali. Oke. Lalu sifat komutatif harus dipenuhi sifat A tambah B sama dengan B tambah A. Dua Romawinya A kali B sama, untuk dua Romawi berarti untuk sifat yang kedua pada operator perkalian gitu, sama dengan B kali A. Ini Ibu rasa ini sudah sering kamu kenal ya, semua sampai ke bawah juga ya. Lalu yang keempat sifat distributif untuk perkalian nih, A kali B ditambah A kali C.
Terus yang kedua, A tambah B kali C berarti A tambah B dikali A tambah C. Terakhir ada komplemen. Komplemen itu yang pertama, A tambah A aksen sama dengan 1, terus A kali A aksen sama dengan 0. Oke, seperti itu. Ada 5 ya, yang harus dipenuhi apabila suatu angka atau himpunan itu masuk menjadi aljabar boolean gitu. Oke, terus untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperhatikan. Ini dia tadi ringkasan dari yang tadi. Elemennya elemen himpunan B, kaidah operatornya itu ada operator biner dan operator lunar, terus memenuhi postulat Huntington. Jadi ini suatu angka atau himpunan itu dikatakan aljabar boolean harus memperlihatkan 3 item di bawah ini. Oke, terus kita masuk ke aljabar boolean 2 nilai. Ini yang aplikasinya itu sering digunakan dalam keseharian kita sekarang ini pada transisi jaringan komputer ya. Jadi cara perintah kerja komputer itu dengan menggunakan aplikasi dari aljabar boolean 2 nilai ya. 1 dan 0 itu dikenal dengan bit. Bit itu lupa nih, bit itu byting apa sih tadi itu namanya? Itu bit ya. Kamu sering mendengar bit ya. Jadi bit itu ada singkatan dari bilingual apa ya tadi ya. Lupa. Jadi bit ya, nanti bisa kamu cari itu apa bit. Jadi 1 dan 0 itu adalah aplikasi dari aljabar boolean 2 nilai. Jadi aljabar boolean 2 nilai himpunan B-nya adalah 0 dan 1. Memenuhi dia operator biner tambah dan kali, operator lunar, terus kaidah untuk operator biner dan operator lunar itu seperti ini. Kemarin waktu di awal-awal bab kamu telah mengetahui tentang true dan false ya. Di sini diganti namanya bukan true dan false lagi, 0 dan 1 lagi gitu. Kalau 0 berarti dia bisa dikategorikan 0 tidak terhubung dan sedangkan 1 bisa terhubung, kayak gitu. Nanti ada nilai dari antara 0 dan 1 itu gitu loh. Kalau true kan true salah, true benar, false salah kemarin ya. Kalau sekarang kita bisa dikatakan mengganti dengan 0 dan 1. Untuk operator kali, kalau seandainya A dikali B, A itu seperti yang kamu katakan kemarin true itu sekarang bukan berarti 0 itu true ya, bukan. Tapi ini menandakan misalnya kalau dalam suatu saklar itu 0 itu mungkin tidak terhubung, sedangkan 1 itu terhubung. Bukan berarti benar dan salah, tapi ini menandakan cara kerja suatu transmisi gitu. Jadi 0 dan 1. Jadi A itu 0, 0, ada bisa juga nilai dari kalau tadi itu Ibu bilang terhubung transmisi, bisa juga ada nilainya gitu. Jadi 0, 0 dan 1 ini 0, 0 dan 1 untuk A kali B, A-nya itu 00, 11 berarti B-nya 01, 01 ya. Jadi kalau 00 untuk kali berarti 0 juga. Kamu hanya mengganti yang kemarin itu true dan false, sekarang 0 dan 1. Untuk 0.0 berarti 0, 0.1 berarti 0 juga untuk kali, 10 berarti kalau true false yang kemarin berarti false gitu ya. Nah, dan 1 berarti 1. Oke, seperti itu. Jadi kalau A tambah B, kemarin kamu mengenal tambah itu, operator kemarin itu juga berganti ya. Kalau sekarang tambah, kemarin kalau kamu ingat itu berubah menjadi kemarin itu atau ini kayak putar balik itu ya. Dan ini dot ini kali ini berubah menjadi dan. Masih ingat ya? Jadi 0 kali 0 tambah 0 berarti 0 atau ya 0 atau nih 0 tambah 1 berarti 1, benar ya, 0 tambah 1 ditambah 1
1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 1 lagi gitu ya. Apakah benar 1 ditambah 1 lagi? Jadi ini bukan menandakan penjumlahan angka, tapi ini menandakan hubungan transmisi itu gitu. Jadi kalau ini ada perintah, maksudnya ada aliran listriknya dan ini ada aliran listriknya, kalau ditambah berapa gitu loh, bukan penjumlahan yang seperti penjumlahan angka yang biasa gitu loh, bukan ya. Jadi seharusnya kalau 1 tambah 1 berarti 2 ya, tapi di aljabar boolean enggak. Jadi 1 tambah 1 berarti 1. Oke, yang ini lagi komplement itu berarti kebalikan. Jadi kalau dia 0 dikebalikan jadi 1, kalau dia 1 dibalikan jadi 0. Oke, jadi bisa dipahami ya. Ini menandakan hubungan atau keterkaitan suatu jaringan gitu. Bukan bukan penambahan nilai aljabar biasa. Ini disebut aljabar boolean. Oke, terus nih kita akan mencek dia BB itu himpunan B yang 01 itu apakah dia itu adalah aljabar boolean dua nilai. Ini nilainya hanya 2 ya, 01 ya. Jadi pertama tadi namanya closure. Ini closure ini apakah akan memenuhi closure dia A tambah B anggota B atau A kali B anggota B. Jadi untuk closure berarti A tambah B berarti 1 ya. 1 ditambah 0 anggota dari B, terus 0 ditambah 1 anggota dari B ya. Ini coba pakai. Oh ya, nih. Jadi tadi itu kan untuk cluster itu kan dia A tambah B berarti 0 ditambah, oke, ditambah 1. Oke, dia anggota dari B. Apakah benar A tambah 1 anggota dari B? Enggak cantik ya. Oke, kita coba lagi tuliskannya. Jadi oke, ibu mencari itu kok nggak ketemu ya, tulisan tadi kok nggak ketemu ya. Nah ini deh, oke ini deh, oh terlalu besar. Oke itu B ya, jadi 0 tambah 1 itu anggota dari B. Apakah benar 0 tambah 1 anggota dari B? Ini tambah ya, 0 tambah 1 anggota 1 ya, 1 emang anggota dari B di sini ya tadi kan. Terus selanjutnya untuk masih closure ya, berarti 0 dikali ya. Ini maksud ibu titik nih. Kali 1 nih berapa? Oke, kali 1. Apakah benar dia anggota terlalu besar ya? Oke, apakah benar dia anggota dari B? Coba kita lihat. 0 kali 1 nih. 0 ya, benar ya. Ini kan anggota dari 01, berarti benar ya. Jadi jelas bahwa ini merupakan closure ya. Terus selanjutnya identitas lagi. Ini jelas dibilang jelas berlaku karena tabel dapat kita lihat bahwa 0 tambah 1 itu ada 1 tambah 0, sifat dari identitas ya sama dengan 1, 1 kali 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Lalu komutatif tadi sudah disampaikan komutatif. Coba kita lihat komutatif nih. Komutatif A tambah B sama dengan B tambah A
A kali B sama dengan B kali A. Oke, ini katanya tidak jelas bahwa sesuai yang ini. Jadi perintah yang kamu lihat nanti sesuai dengan tabel di sini gitu. Apakah memenuhi apa enggak. Terus yang distributif lagi. Distributif yang perkalian ya. A kali B tambah C. Maaf, ini distributif ada dua, ada yang kali dan tambah. A kali B tambah A kali C dapat ditunjukkan benar dari tabel berikut ini. Jadi apakah benar memenuhi ya, apakah benar memenuhi ya? Ini nggak bisa. Itu berarti ya. 10. Perhatikan ini distributifnya, kita ngecek langkah apa yang memenuhi sifat keempat untuk menentukan aljabar dua nilai itu apakah benar-benar di aljabar boolean gitu ya. Ini dia, ini A-nya karena ada 3 angka di sini berarti 2 pangkat 3 kan, masih ingat panjang kemarin 2 pangkat 3 jadi 8 ini. Ini harus 8, jadi untuk A berarti 44 000 114. Terus kalau AB kemarin udah Ibu sampaikan kalau ini adalah B itu ada setengah dari yang A, berarti 00 dulu 11 000 11. Terus kalau C itu setengah lagi dari B, berarti 01 01 01 01. Nah, seperti itu. Lalu kamu hubungkan B tambah C. B tambah C berarti ini dia, B tambah C 0 ditambah 0. Nah, kamu lihat dengan tabel yang telah ditulis tadi itu. Tabel ini. Nah, berapa 0 tambah 0 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk 0 tambah 1 kalau ditambah berarti 1, 1 tambah 0 ditambah berarti 1, 1 tambah 1 berarti 1, 0 tambah 0 berarti 0, 0 tambah 1 berarti 1, 1 ditambah 0, 1, 1 tambah 1 adalah 1. Ini bukan seperti operator penamaan biasa ya. Ini adalah aljabar boolean, berarti udah Ibu sampaikan ini merupakan mencari hubungan transisi suatu jaringan, apakah dia terhubung apa enggak gitu loh. Terus yang ini lagi A kali B tambah C, berarti ini A terus dikali B tambah C yang ini ya, berarti 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, benar ini. 1 kali 1 1 dan 1 kali 1 1. Oke. Ini dia nilai untuk A kali B tambah C. Selanjutnya kita akan menentukan apakah ini A kali B tambah C itu nilainya akan sama dengan, karena dia tadi itu sifat distribusi, berarti ini dijabarkan ya. Berarti kita jabarkan salah satu ini. Ini A kali B, ini A kali C. Apakah nilai ini sama dengan nilai ini? Coba kita cek nih A kali B. A kali B berarti 0. A kali B 00 berarti 0. A kali 1 berarti kali ya. Berarti 0 ya. 0 kali 1 0. 1 kali 00. Oke, 1 kali 00. 1 kali 1 1. 1 kali 1 1. Oke. Terus A dot C atau A kali C. Nih, A ini C ya. Berarti kali 0 kali 00, 0 kali 1 0. 0 kali 00, 0 kali 1 0, 1 kali 00, 1 kali 1 1, 1 kali 00, 1 kali 1 0. Oke, ini A kali C. Selanjutnya akan kita uji apakah benar A kali B ditambah A kali C nilainya akan sama dengan A kali B ditambah C. Oke. Ini yang ini tadi berarti kita tambah dengan ini ya. Bagian yang ini semua kita tambah dengan ini. Oke, tolong perhatikan kursor Ibu rasa kamu bisa melihat ya kursor yang telah Ibu. Oh, ini kursornya tangan ya. Jadi 0 ditambah 0 0, oke. Dia 0. Kalau kamu masih belum ingat, ini sesuai dengan yang tutup. Ini tuh, tabel yang ini. Ini tabel umum nih. Oke, untuk menentukan nilai aljabar boolean. Oke, 0 tambah 00, 0 tambah 00, 0 tambah 00, 0 tambah 00, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 1. Oke, apakah benar ya? Yang ini dan ini nilainya sama? Setelah kamu uji gimana nilainya sama kelas? Oke, benar ya, sama ya. Ini ada
5 baris 0 dan 3 baris 1. Ini juga ada 5 baris 0 dan 3 baris 1. Oke, kita masuk ke pembuktian dia selanjutnya. Hukum distributif A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Dapat ditunjukkan benar dengan membuat tabel kebenaran dengan cara sebagai berikut. Hampir sama yang sama tadi. Silakan kamu uji. Ini yang A tambah B kali C, A tambah B. Nah, coba silakan diuji apakah benar nilainya itu akan sama dengan yang di atas ini. Terus yang ini lagi. Komplemen. Jelas berlaku karena tabel 71 memperlihatkan bahwa tabel 7.3 ini ada tabel yang ini tadi nih, tuh yang ini ya. Nih coba A tambah A komplemen sama dengan 1 ini sifatnya karena kalau dia 0 komplemen berarti kalau 0 komplemen kan 1 ya. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 0 tambah 1 1 ya. Dan kalau seandainya 1 terus komplemen dari 1 itu adalah 0, 1 tambah 0 adalah 1. Oke, itu yang operatornya tambah. Untuk operator kali A kali A sama dengan 0 karena 0 kalau dia komplemen berarti 0 kali 1. 0 komplemen dari 0 adalah 1 ya. Sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Selanjutnya 1 komplemen, 1 dikali 1 komplemen itu adalah 0 berarti 1 kali 0 sama dengan 0. Karena kelima postulat Huntington dipenuhi, maka terbukti bahwa B sama dengan 0 nih. B-nya himpunannya kan cuma 2 karena dia disebut 2 nilai berarti yang dibuktikan hanya himpunan himpunan B dengan himpunan nilainya ada 0 dan 1 bersama-sama dengan operator biner tambah dan kali dan operator komplemen merupakan aljabar bulan. Jadi soalnya tadi kan B sama dengan nanti Ibu akan berikan soal yang baru. Coba kamu uji gimana ini komplemenkah? Komplemen ini aljabar boolean kah apa tidak? Nah, seperti itu soal nanti itu. Kita masuk ke ekspresi boolean. Ekspresi boolean adalah misalkan ada satu himpunan B dengan operator tambah, kali dan komplemen ada sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam B tambah dot komplemen adalah jadi dia disebut ekspresi boolean ya jika setiap elemen di dalamnya itu B ada setiap ubah terus jika E1 dan E2 ada ekspresi boolean, maka E1 tambah E2, E1 kali E2, dan E aksen adalah ekspresi boolean. Nah, jadi ini adalah yang telah diketahui ini yang disebut ekspresi dari boolean. Terus mengevaluasi ekspresi boolean. Oke. Contoh, A komplemen dikali B tambah C. Jika A-nya itu dimisalkan 0, B-nya dimisal 1, C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi jadi 0 aksen dikali 1 ditambah 0 sama dengan 0 aksen berapa tadi? 0 aksen ada 1, 1 ditambah 0 jadi 1, berarti ekspresi dari bulannya adalah 1.1. 1.1 tadi kan 1 ya. Jadi dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen, dilambangkan dengan sama dengan ekivalen itu artinya sama ya. Jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Jadi ini disebut ekspresi boolean karena ruas kiri itu nilainya akan sama dengan ruas kanan. Ini sifat yang tadi ya menentukan dari aljabar boolean tadi berarti kalau ini sama dengan ini berarti ini disebut ekivalen. Oke, ini contohnya tuh. Contohnya A ditambah A aksen kali B sama. Apakah nilainya akan sama dengan A tambah B? Ini dicari. Ini A-nya karena kan untuk mencari berapa banyak baris ini kamu mencarinya kan udah sampaikan waktu semester kemarin. Dia variabel di sini berapa? 2 ya. Jadi nilai 2 untuk mencari barisnya itu adalah rumusnya adalah 2n. Oke, Ibu coba untuk mencari baris itu rumusnya adalah ya 2n ya. Untuk mencari nih berapa baris yang ini berapa barisnya tuh. Kan ini 4 nih. Cara mencarinya itu kemarin udah Ibu tulis. Aduh. 2. Jauh banget 2 nih. 2n. Oke. Karena pada soal ini itu adalah
N ini peubah ya. Jadi N ini berapa banyak variabel atau peubah jadi 2 kan. Karena peubahnya A dan B berarti 2 juga ya, sama dengan 4A. Itu cara mencari nilai berapa baris pada tabel. Oke. Jadi karena ini 4 berarti antara 0 dan 1 itu dibagi 2. Jadi 2 buah 00 baris 00, 2 buah juga baris 11. Oke, ini dia tadi A komplemen 1100. Terus A komplemen kali B, A komplemen kali B. Jadi 1 dikali 0, 1 dikali 1, 0 dikali 0, 0 dikali 1. Ini dia nilainya. Terus A ditambah A aksen B. Jadi A ditambah A aksen B. 0 kali 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 0. 1, 1 ditambah 0, 1. Terus lagi A ditambah B lagi ini. A ditambah B berarti 0 tambah 0. 0, 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1 adalah 1. Nah, itu dia. Nih membuktikannya. Jadi ini berarti coba apakah benar dia tuh A tambah A aksen B nilainya akan sama dengan A tambah B kelas? Bisa kamu perhatikan? Sama ya. Jadi ini disebut memenuhi dari aljabar boolean ya. Jadi selanjutnya kita akan menguji ini tadi ini catatan ya, catatan tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean kecuali jika ada penekanan seperti ini. Jadi kalau ini kan seharusnya ada dot kan, tapi dihilangkan karena orang akan paham AB itu merupakan A dot B atau A kali B. AC ini orang akan paham A dot C atau A kali C. Terus ini juga B dot C ini orang akan paham B kali C itu ya. Tapi kalau A dot 0 ini kebanyakan orang nggak bikin A0, orang tetap bikin A dot 0. Oke, untuk penulisan ini catatan saja. Oke, coba kita pause. Oke, kita masuk ke prinsip dualitas. Jadi prinsip dualitas, misalkan S adalah persamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator tambah, kali, dan komplemen, maka jika pernyataan S bintang diperoleh dengan cara mengganti dot dengan tambah dengan dot, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0. Dan membiarkan operator komplemen tetap apa adanya, maka kesamaan S bintang juga benar. S bintang disebut sebagai dual dari S. Nyari contoh ya. A.1 kali 0 tambah A aksen sama dengan 0. Oke. Dualnya itu adalah A tambah 0 sama dengan 1 kali A aksen sama dengan 1. Oke. Yang berubah di sini coba perhatikan, ini kali berubah menjadi tambah, sedangkan ini tambah berubah jadi kali, dan nilai 0 tadi berubah menjadi 1. Oke, itu disebut prinsip buah. Terus yang ini A kali A aksen tambah AB, berarti kalau ini kita ganti berarti ini tadi kali berarti bertambah, yang tambah tadi berubah menjadi kali, sama dengan yang ini kali berubah menjadi tambah, seperti itu. Itu disebut prinsip dualitas. Jadi ini hukum-hukum dari aljabar boolean itu ada 11 ya. Ada 11, Ibu rasa bisa kamu pahami, berarti hukum-hukum ini berarti sifatnya, ketentuannya tidak bisa dirubah, itu udah diuji. Dan ini ada 11 nih, Ibu rasa bisa paham ya, ini prinsip identitas, idempoten, komplemen, hukum dominasi, hukum inflasi, hukum penyerapan. Ini A kali A komplemen inflasi ya. Oke, Ibu rasa bisa dipahami. Komutatif, penambahan, komutatif perkalian, hukum asosiatif, oke, memindahkan kurung ya kalau untuk asosiatif ya. Yang di atas, oke, atau Ibu ulang lagi nih. Hukum identitas nih, Ibu rasa bisa ya kanan. Kalau tambah tuh
0 identitasnya, sedangkan kali 1 ini idempoten nih, A tambah A sama dengan A kali A sama dengan. Nah, nih hukumnya. Berarti kalau 1 tambah 1 itu satunya 2. Tapi kalau aljabar boolean, karena dia menandakan keterikatan atau hubungan transisi, berarti dia tetap dengan notasi itu gitu ya. Ini komplemen nih, A tambah A aksen. Misalnya kalau dia 1 berarti komplemennya 0, berarti 1 tambah 0, 1, seperti itu. A komplemen itu adalah karena nilainya adalah 2, 0, dan 1, berarti komplemen dari 0 berarti 1, komplemen dari 1 berarti 0. Itu kebalikan mereka. Untuk dominasi setiap yang dikali 0, 0 itu hampir sama dengan aljabar biasa ya. A tambah 1 sama dengan 1. Ini enggak sama ya. Hukum involusi berarti komplemen yang dikomplemenkan kembali berarti hasilnya akan bilangan itu sendiri. Ini Ibu rasa sama dengan aljabar biasa. Ini hukum penyerapan. Oke. Lanjut komutatif tambahan, komutatif perkalian. Ini asosiatif, memindahkan kurung ya. Terus distributif menjabarkan suatu kurung yang menjabarkan suatu ini angka dalam suatu kurung itu hukum De Morgan lagi. Terus yang terakhir ada hukum zero one ya. Ini komplemen dari 0 adalah 1, seperti Ibu sampaikan tadi, komplemen dari 1 adalah 0. Oke. Ini ada contohnya. Ini contoh dari sifat atau hukum-hukum tadi ya. Jadi kamu buktikan nih apakah A tambah A aksen B sama dengan A tambah B. Terus yang kedua A kali A aksen tambah B sama dengan AB. Coba ini kamu harus pakai sifat tadi nih. Oke. Jadi A tambah AB tambah ABA. A itu rumusnya apa gitu ya. Jadi ini A tambah AB. Terus kamu pakai asosiatif, pakai tanda kurung. Oke, selanjutnya kamu keluarkan B, ya, kamu keluarkan B. Lalu ini tetap ya A tambah A aksen, berarti A tambah A aksen itu hasilnya berapa tadi? Karena kalau dia 1, berarti kalau dia di aksennya berarti 0, berarti 1 tambah 0 adalah 1 kali B. Oke, 1 kali B itu adalah B, berarti benar ya. Untuk A tambah A aksen B nilainya akan sama dengan A tambah B. Ini hukum dual. Nah, coba dibuktikan apakah benar A kali A aksen tambah B itu nilainya A kali B. Ini pembuktian rumus ya. Oke, ini oke sampai di sini nih pertemuan kita kelas. Ibu harapkan kamu bisa memahami materi terakhir pada semester ini. Hari ini kita akan ada kuis ya jam 10 ya. Oke, semoga bisa dimengerti. Sampai di sini pertemuan kita, insya Allah ketemu nanti jam 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.